Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita jumpa lagi ya di channel Office.com. Kali ini kita akan membuat semacam peta konsep ya, peta konsep. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Simak terus pada video kali ini. Ini biasanya dibuat pada menu insert di Microsoft Word, di save ya, fasilitas save atau auto save kalau di Microsoft Word yang lama ya. Oke, ini ya contoh. Oke, kita mulai ya. Karena ini contoh, ini saya tutup dulu, tidak saya simpan ya. Klik pojok kiri bawah, kemudian scroll ke bawah, cari simbol W, Word ya, klik satu kali, tunggu, kemudian klik new blank dokumen untuk memulai lembar baru. Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap kali awal mengetik jangan lupa untuk mengubah format kertas, ukuran, dan jenisnya. Klik layout ya, menu layout, menu kelima dari kiri ya, layout. Kemudian klik margin, orientation, pilih landscape ya atau portrait. Kita ke margin dulu saja, klik margin pojok kiri atas. Oke, lalu klik custom margin. Kemudian kita menggunakan kertas F4. Caranya klik paper, ini posisi paper size. Kalau F4 full ya, full kiri kanan atas bawah. Pada height ini ya, ini klik di blok saja, diketik 33, artinya panjangnya kertas 33 cm. Kemudian klik margin, klik paper lagi. Nah, ini custom size. Kalau sudah posisi seperti ini, dia akan full, meskipun paling tebis 0,5, dia tetap ikut kecetak apabila kita print out data tersebut. Kemudian klik margin, bagian top atas ini gunakan 1 cm semua saya, atas bawah. Bottom bawah ini dibuat 1 cm. Oke, kiri 1 cm juga, kanan 1 cm. Kemudian klik landscape ya, posisi datar, karena kita akan membuat peta konsepnya itu bagiannya itu lebih banyak nanti. Klik OK. Kita minimize dulu. Nah, ini posisi kertasnya F4 yang panjang folio ya. Kemudian selanjutnya klik menu insert, lalu klik save ya, save as tulisannya. Pilih model yang diinginkan. Saya menggunakan bulat ya, boleh kotak, boleh bulat. Menggunakan bulat saja ya, sesuai contoh. Oke, ikuti, klik ditekan. Jadi setelah milih save, saya klik ditekan, kemudian geser, lepas. Karena ini masih biru warnanya ya, ketika awal membuat itu harus klik. Kalau pada Microsoft Office 2016 ke atas ya, yang terbaru, klik save format, kemudian klik ini ada hitam, putih, biru, ABC ya, klik yang ABC. Sedang ini tepi bingkainya masih belum hitam ya, ini kita buat hitam. Klik saja di save outline, tetap di menu save format ya.
ketika kita klik ini bagian ininya, kotak bulat ini ya, yang kita buat, kita pas posisi ada panah 4 seperti ini, klik 1 kali. Nah, ketika kita klik seperti ini, menu-menu fasilitas itu akan muncul di atas seperti ini. Save format, oke. Save format, save outline, klik outline ya, kita akan merubah warna garis menjadi hitam. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik lagi save outline, klik white ya, white. Ini kita buat lebih tebal, sekian. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan menuliskan huruf kalimat ya di tengah bingkai ini ya. Klik kanan saja ya, posisikan di tengah sini, klik ada panah seperti itu, klik kanan, kemudian klik edit text ya, edit text, klik 1 kali, baru kita akan mengetik apa isi dalam bingkai tersebut yang kita telah buat. Oke, ikuti saja ya. Judulnya dampak sosial informatika. Ini kalau kita kurang besar bisa diklik di tengah sini, tekan tombol CTRL pojok kiri bawah pada keyboard, kemudian tekan huruf A. Oke, lalu klik menu home atas, nomor 2 dari kiri, home, kemudian font size, klik diperbesar, misalkan 14. Oke, kita minimize dulu. Ini posisi di tengah, sebab nanti ada cabang-cabangnya ya, dampak sosial informatika. Nanti ada cabang-cabangnya. Kemudian klik ya, posisikan tetap seperti ini, klik menu save format, save file ya, save file ini, klik. Kita akan memberikan warna di ruang yang bulat ini ya, save file, kemudian kita kasih warna ungu. Nah, seperti ini. Untuk memperjelas tulisannya, klik blok saja dari tulisan tadi, kemudian diperbesar lagi, klik menu home, font size nya di 14, kita rubah menjadi 16 atau tetap 14 supaya dia tulisannya cukup. Kita perbesar sedikit, caranya klik pojok, ada panah seperti ini ya, klik pojok kanan bawah di bulat-bulat ini, klik tekan geser, blok tulisannya, kalimatnya supaya jelas. Kemudian klik menu home, tetap di home, klik huruf A ini ya, merah ini, klik diganti putih. Nah, seperti ini, jadi hurufnya kelihatan ya, kalau nanti dicetak dia kelihatan. Oke, seperti itu. Setelah jadi satu, klik saja, posisikan di tengah, agak minggir sedikit, tidak apa-apa. Kemudian kita nggak perlu membuat lagi klik pada menu insert ya, boleh kita membuat lagi pada menu insert, kemudian save, bulat lagi ini, klik 1 kali, kemudian klik di layar desktop di kertas, klik 2 kali, tekan geser. Kalau kita membuat satu-satu seperti ini, nanti kita akan kembali ke aturan awal ya. Kita klik putih ini dulu, ABC yang ini dikosongkan, kemudian save outline kita buat hitam, kemudian save outline lagi, kita kasih white tebal tepinya ya, itu akan kelamaan ya. Kalau untuk belajar tidak apa-apa, klik menu lagi, insert, kemudian save ini, kemudian pilih
seperti itu ya. Tapi ketika sudah jadi seperti ini, jadi satu shape, satu konsep ini jadi, tinggal klik saja, diklik satu kali, klik, ada panah 4 seperti ini, klik satu kali. Kalau sudah muncul bulat-bulat seperti ini, dia aktif ya. Kita klik satu kali seperti ini, klik menu home, klik menu copy ya, lalu klik paste ya. Nah seperti ini, kita tinggal geser, klik tekan geser, kemudian klik lagi paste. Saya akan membuat seperti ini. Kalau bulat-bulat semua malah bagus. Kemudian klik paste lagi. Oke, klik tekan geser. Agak kecil tidak apa-apa ini. Kemudian klik paste lagi. Oke, kita buat ini panjang. Nggak harus seperti ini ya. Kita coba buat yang, kita hapus dulu, kita kembali ke menu insert, kemudian kita cari yang lagi panjang ya. Oke, klik tekan geser. Nah, kembali ke awal ya, klik ABC yang putih, klik shape outline, kemudian kasih hitam ya warnanya, klik shape outline, white-nya tebal. Oke, kita kasih hitam. Klik kanan untuk memberikan teks tengahnya, klik edit teks. Oke, kemudian kita copy lagi ke sebelahnya. Oke, kita kecilkan. Caranya klik pojok yang bulat ini ya, klik tekan geser gitu ya. Oke, kemudian kita copy lagi, klik satu kali, klik menu home, klik copy, klik paste ya, pojok kiri atas, dan kita geser ke samping. Terus kita klik copy lagi, klik copy, pilih yang ini ya, klik paste. Oke, lalu kita tarik ke sini, ke kanan, tarik kanan seperti ini, klik ini, kita copy lagi, copy paste. Oke, klik tekan geser ke atas, geser ke atas ini. Oke, ini agak kecil ya, agak kecil. Atau ini taruh sini sesuai keinginan ya, kita nggak harus sama modelnya, teknisnya sama, cara-caranya sama ya. Oke, seperti ini. Kemudian jambat lagi, copy paste. Oke, oke, yang agak panjang teksnya kasih seperti ini. Oke, setelah selesai kita buat apa jalurnya ya. Klik menu insert, kemudian klik shape, pilih yang line ya, klik satu kali line. Nah, kita buat seperti ini, hitam saja. Oke, kita kasih tebal. Oke, dia bercabang ke sini. Klik menu home, klik copy, klik paste. Oke, klik ini ya bulat ini, klik tekan geser agar dia bisa panjang. Klik tekan geser. Oke, seperti ini.
untuk mengetik tulisan di dalam bingkainya. Dalam konsepnya, kalau hasil kopiannya bagus, tinggal kita klik satu kali, tekan tombol kontrol pada A atau kontrol plus A ya. Kontrol A, langsung diganti teksnya media sosial. Oke. Klik kanan, ada di teks. Oh enggak ya, ini sudah ada ya. Tinggal kita masukkan teksnya, atau kita langsung ketik hurufnya ini berapa, misalnya 15, prosesnya ini juga 15 atau 14, media Q. Oke, kemudian kita ke sini, ini kita kontrol A ya, kontrol A, kontrol C, kemudian kita beralih ke ruang sebelahnya, kontrol V untuk menempatkan teks ya. Kemudian kita perlu kontrol A, kita langsung ketik beda isinya ya. Oke, setelah kita selesai untuk mengetik dan membuat konsepnya, peta konsepnya, kemudian kita klik satu-satu ya, tiap bingkainya ini, kotaknya atau bulat ini, kita kasih warna. Caranya klik satu kali, kemudian klik save format, klik save file, pilih salah satu warna. Oke, seperti ini ya. Kita klik lagi, klik, nah seperti ini. Kemudian kita klik lagi, sesuai keinginan ya, disesuaikan warnanya. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau terang untuk warnanya, teksnya diganti yang gelap teksnya. Format ini ya, color text.
Nah, seperti ini ya. Oke, klik lagi. Oke, teksnya klik, ganti yang putih biar jelas. Oke. Kalau warnanya gelap, kita kasih teksnya menjadi putih supaya kelihatan. Oke. Itu satu, kita kasih warna ya di sini. Teksnya ganti hitam. Warna apa ini ya? Biru ya? Belum, biru udah. Oke. Oke. Seperti itu ya cara membuat konsep. Kita bisa mengikuti ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat peta konsep ya. Saya perlu diulangi sebentar ya, sedikit ya. Buat seperti ini mudah ya di aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Office yang tergabung dalam satu wadah Microsoft Office versi apapun ya. Itu intinya kita harus hafal di menu-menu ini. Kalau di yang lama ya, itu di sini sudah langsung muncul auto save di sini. Kalau yang terbaru biasanya kita harus hafal menunya ini ya. Kadang ini kelihatan seperti ini. Kita klik saja 2 kali dia akan muncul di menu atas. Kalau ini di menu insert ya. Menu ketiga dari kiri ya. Menu bar atas insert, kemudian ini ada save ya, bukan auto save. Kalau di Microsoft Word yang lama itu auto save namanya ya. Kalau di sini save ya. Kita tinggal pilih modelnya ya, nggak harus seperti ini ya, seperti ini banyak ya, ada model kotak, model bintang, model bulat, persegi panjang dan lain-lain, ada kerucut. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nyimak hingga full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.